Halo semuanya, gua Don. Gua Dita. Kita dari Don Mosquito Paint Workshop. Hari ini kita punya apa nih? Kit yang udah jadi. Iya, kita mau review nih. Kitnya tuh Sazabi Sport 100 sih sebenarnya, Sazabi VRKA, tapi udah kita modif pakai resin dress kit. Buka deh. Mantap ya? Coba sebentar. Jadi putarannya mana lagi? Nah, ini dia. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, resin dress kit itu sebenarnya adalah part tambahan gitu ya. Kalau di mobil tuh kayak tambahan spoiler, tambahan tambahan bumper depan segala macam gitu ya, untuk bikin kitnya jadi beda sendiri. Nah, ini kebetulan kita punya keluaran pesanan klien dari Surabaya. Terus dia kasih kita resin dress untuk Sazabi ini, mereknya apa itu? Infinite Dimension apa? Infinite Dimension, cuman dia ganti nama jadi Anchoret. Oh ya, Infinite Dimension sekarang berubah jadi Anchoret. Oke, lu rasanya apa nih ngerjain ini? Apa yang bikin menarik ngerjain ginian ya? Detailnya sih, detail resin kan kalah lah plastik kalau dibanding resin kan. Oh, jauh banget ya? Jauh banget. Sama ya banyak yang bisa didetail kecil kan. Jadinya sedikit di situ. Kalau gue sih lebih menarik itu kalau resin dress kit itu karena yang punya nggak banyak, jadi extra limited dan unik. Tambah lagi kalau dress kit itu kan nggak pernah, resin dress kit itu nggak pernah warnanya ikut tiba-tiba udah berwarna gitu ya, lo harus repaint. Dan biasanya yang repaint itu memang warnanya itu mintanya tuh selalu beda sama yang lain. Ya, spesifik. Nah, Ya. contohnya ini nih, ini warnanya kan agak beda nih. Ini warnanya apa? Dijelasin coba, Dik. Ini candy tone, atau kalau itunya bilangnya titanium finish. Cuman ini candy tone yang di bawahnya itu chrome. Jadi chrome, terus itu ditiban candy tone atau apa, transparan, clear lah Ya, warnanya. itu kenapa warnanya nggak, orang kalau ngelihat titanium finish tuh ingat Sazabi titanium finish kan ya? Tuh Sinanju ya, yang ada titanium finish tuh Sinanju. Sazabi kayaknya Nggak ada. Sinanju yang ada titanium finish. Oke, Sinanju titanium finish itu lebih oranye kan, gitu ya. Jadi kalau kita sebut ini titanium finish, karena orang suka salah paham dengan titanium finish kan. Titanium finish dipikir itu warna candy tone. Sebenarnya titanium finish itu adalah sebutan candy tone-nya Bandai. Iya. Nah, trademarknya Bandai gitu ya. Jadinya warnanya dia itu lebih orange. Iya. Nah, orange. Kalau gua pernah bikin sih titanium finishnya Bandai itu adalah base-nya gold, dikasih base gold atau silver, dikasih atasan clear orange sih sebenarnya. Kalau dia silver kasih clear orange, kalau dia gold clear red, kasih sedikit kuning gitu. Nah, tapi kalau ini beda nih. Ini bedanya apa? Kalau kata Dipta tadi kan lu pakainya apa di chrome ya? Bawahnya chrome. Chrome itu warnanya lebih gimana yang jelasinnya ya? Chrome itu lebih ini sih, apa, tergantung sudut pandang sih. Iya benar, di sisi tertentu kalau dia nggak kena cahaya dia agak gelap kan, chrome itu kan begitu. Tapi di sisi yang kena cahaya dia mengkilat sekali. Itu kenapa warnanya ini di sisi-sisi yang dia kena cahaya dia akan bikin kelihatannya merah banget, tapi di sisi yang nggak begitu kena bayangan, yang nggak kena cahaya banget, yang dia pas di bayangan dia akan kelihatan merah tua. Begitu. Itu yang bikin warna ini gue lebih suka ini sih sebenarnya dibandingin titanium finish ya. Titanium finish tuh ngejreng banget soalnya. Iya, bawahnya emas kan atau silver tuh. Iya. Oke. Terus apa ya? Kita modif apa ini? Jadi ini nggak cuma standar dikasih ini ya, Dik ya. Nggak cuma resin kit ya. Cuma kita modifikasi lagi pakai ini tambahan ya, Gatling ini tambahan ya. Terus
Yang pertama gue pengen kasih lihat bahwa ini ada remote-nya. Ini yang agak unik nih, dia pakai remote. Remote-nya itu sebentar nih, dia ditenagain sama power bank. Oke, power bank udah nyala dan dia bisa dipencet nih. 3, 2, 1. Tung. Dia dikendaliin sama remote untuk hidup matinya. Tuh. Asik ya? Dan dia bisa diatur mau nyalanya model gimana. Ini strobo, terus nih ada yang kedip-kedip begini, dan ini setiap mode itu bisa diatur seberapa cepat, seberapa lambat jalan kedip-kedipnya. Gitu. Sama bisa diatur ininya juga. Terangnya mau seberapa. Jadi ini terang banget. Gitu ya. Ini terang banget nih, diturunin, dijedain. Tunggu sebentar, kita ulang ya. Ini terang nih. Ini terang banget nih. Ini gua turunin jadi 50%. Oke, 50% gua turunin lagi jadi 25%. Gitu. Seru ya. Saya diatur begitu, pas ganti mode ya gitu. Ada mode yang gue suka sih di sini tuh, modenya yang ini kalau nggak salah. Pulsing. Nah, ini dia nih. Nyala terang, terus redup, ntar dia nyala terang gitu. Yang paling gue suka. Modif berikutnya apa lagi, Dik? Modifnya Gatling. Ya. Ini kebetulan untuk review ini, Gatlingnya kebetulan kabelnya lepas satu, jadi mati ini satu nih, ntar mau dibetulin. Tapi harus dibikinin review buru-buru, jadinya ya itu dulu lah. Bikin review dulu. Karena mau buru-buru nanti dikirimin ke orang yang punya. Gatling ini standarnya ini ya? Standarnya Elin sebenarnya. Elin punya ya, merek Elin. Dia bisa buat Sazabi sama Ksatria. Bener nggak gue? Betul. Cuman beda di warna kalau nggak salah sih. Warna plastiknya, kalau yang Sazabi kan dapat yang merah, Ksatria dapatnya yang hijau. Kayak di plastik yang tempat buat peluru. Oh, plastik peluru yang di belakang nih, yang di pantat sini ya. Ya. Padahal kalau di repaint mah nggak ngaruh ya. Iya. Ya ujung-ujungnya gitulah. Pokoknya kalau lo nggak mau repaint ya tetap udah dapat standarnya. Terus satu lagi ini yang ditambahin nih. Ini efek-efek terbang dari funnelnya ini juga ditambahin. Kita pakai fiber optik. Jadi dudukan funnelnya kita kasih LED. Ini kita punya tukang spesialis LED ya. Si Slamet Gunawan. Mamet. Ini funnelnya kita kasih apa ya? Kita kasih fiber optik sebenarnya, makanya nyalanya bisa bagus. Nanti gue sisipin foto-fotonya kan. Fiber optiknya ini enak, ngerambet cahayanya bagus ya dibandingin kalau kita kasih plastik bening biasa. Apa? Gimana menarik? Ujungnya kasih efek kayak efek api lah. Efek apinya itu kebetulan efek thrusternya ya. Kebetulan gue pernah bikin sih, jadi sekarang tinggal nambahin aja, udah tinggal request. Seru sih bikin ini ya kemarin, Dik. Tahu nggak apa yang bikin seru? Gonta-ganti warna. Jadi klien gue ini yang dari Surabaya ini orangnya agak-agak spesifik ya. Bukan dia yang minta gonta-ganti warna sih, sebenarnya gue yang lebih tepatnya. Gue tahu seleranya dia gimana. Jadinya begitu kemarin kita ngechat salah, gue minta request ulang. Jadinya ini tuh sampai berapa kali kita harus ilangin chatnya dan dicat ulang. Untungnya mostly partnya resin ya, jadi ngilanginnya nggak terlalu sulit. Yang bikin ribet itu adalah ini kit susah banget berdirinya. Kecuali lo bawahnya ini di tempat dia berdiri ini harus kasar ya. Kalau ini kan kita taruh di stand karena dia controllernya ada di stand, controller lampunya sama colokan powernya ada di stand. Jadi dan masalahnya ada standnya licin nih. Iya. Plastik itu plastik kan soalnya. Nah ini warna ribet karena gue komunikasi sama kliennya itu via WhatsApp ya. Via WhatsApp, dan kamera handphone itu pasti distorsi warna. Kamera intinya sih distorsi warna ya. Jadi susah untuk ngelihat warna aslinya kayak gimana dan bentuknya kayak apa gitu ya. Tapi kalau di sini kelihatannya karena kita pakainya cool daylight nih putih banget. Warnanya jadi merahnya agak-agak tua nih. Karena sebenarnya kalau kita lihat di sinar matahari outdoor atau
cahaya lampu yang warm white atau yang gimana gitu ya. Ini lebih ke agak sedikit orange karena merahnya kita bikin agak orange ya Dip ya. Tapi ya begitulah. Kalau gue sih overall suka sih ini, unik gitu, warnanya nggak ada yang punya lagi. Dapat depth warnanya, candy-nya dapat sekali. Bukan titanium finish tapi candy tone yang one of a kind. Nah, apa lagi? Nggak ada, kesulitannya sih itu doang ya. Iya, kesulitannya gitu-gitu. Kayak resin, standarnya resin mesti fitting beberapa part, ada yang enggak juga sih, beberapa part nggak ada yang bengkok-bengkok banget sih. Enggak ya, Infinite Dimension tuh bagus resinnya. Jadinya terusnya permukaannya juga udah relatif mulus ya. Iya. Relatif mulus, jadi nggak terlalu macem-macem. Ya overall walaupun ini ya, karena lama sih ngerjainnya karena kesulitan di warna merah ya. Iya. Terus emang ya partnya banyak kan. Iya. Dan emang nyari warna merah ini sulit banget sih. Apalagi kalau lu requestnya spesifik gitu ya. Gua nurut kata klien gue sih lebih tepatnya. Jadinya gue tahu karakter dia gimana, dan kalau gue tahu ini nggak bakalan bikin dia puas, gue minta diulang. Ya begitulah. Ada kesulitan apa lagi? Nggak ada sih. Udahlah itu doang. Biar begitu doang sih. Yang lama lagi juga masang LED-nya nih lama nih. Masang LED-nya seminggu ya? Iya, seminggu lebih. Soalnya kan banyak. Bongkar pasang juga kan? Kan soalnya LED-nya itu setiap thruster yang ada di badan dipasangin LED. Ya benar, setiap thruster pasangin LED, terus masang sistem remote-nya, masang ininya nih apa namanya, fiber optic buat funnelnya. Funnel juga dia selain yang meliuk-meliuk, gue juga dapat bikinin yang lurus-lurus aja nih gitu ya. Gitulah. Overall puas lah gue nih untuk build yang ini, bagus menurut gue. Salah satu favorit build Dipta yang Dipta buat nih, salah satu favorit build gue. Menyenangkan ya, ntar gue kasih foto-foto di belakang biar kelihatan gimana serunya. Kita bikin disco dulu, disco. Bikin strobo. Ya, asik kan? Baru tahu lo ada mokit bisa disco. Kameranya susah nangkepnya. Iya bener. Kameranya susah nangkepnya. Tuh gue full on. Gitu aja sih sebenarnya, nggak ada something yang particularly rumit di antara di build ini ya. Oh, sama ini di armornya ada yang glossy, ada yang doff. Oh iya. Armor ada yang glossy, ada yang doff, itu juga yang bikin masking sana sini, masking sana sini. Tapi ya itu typical resin lah ya, masking sana sini lah ya. Terus ini setup studio baru nih. Setup studio baru, semoga suka. Coba tinggalin komen kalian Sazabi favoritnya gimana, yang apa, dan sukaan setup studio yang ini apa yang lama. Ini studio kita set biar bisa tiga sisi nih. Iya. Jadi ya sekian dulu lah kayaknya, kayak begitu ya. Cukup hari ini review Sazabinya. Terima kasih semuanya. Gue sama Dipta. Izin cabut. Bye-bye. Jangan lupa rajin berlatih dan minum dulu tiap hari.